Allah kita heran. Amin. Amin. Kita pujikan sekali lagi. Ini Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang juga kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang juga kita semua berkati dengan limpah. Allah yang Allah kita heran. Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin. Setiap kita, saya percaya, menikmati penyataan Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Saya undang untuk Bu Rini untuk maju. Sekalian berdoa ya Bu ya. Jalan Tuhan tidak terselami. Namun kasih Tuhan Yesus luar biasa untuk umatnya. Haleluya Tuhan. Sungguh besar arti kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup kita. Haleluya Yesus. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. jalan-Mu Tuhan tak terselami. Jalan-Mu tak terselami Oleh setiap hati kami. oleh setiap hati kami. Haleluya. Namun Tuhan, satu hal yang ku percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang besar Tuhan. ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidup. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. penyertaan-Mu Tuhan selalu membangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti Penyertaan-Mu Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Haleluya. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Allah. Saya minta sekali lagi Mbak Fitri akan berdoa untuk firman Allah pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih. Segala pikiran-Mu, segala jalan-Mu tak pernah Haleluya. terselami oleh setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sampai saat ini boleh merasakan penyertaan dan lawatan Tuhan. Ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Bapa Engkau pimpin setiap kami, Engkau kuasai setiap hati, pikiran, dan Ya pendengaran Tuhan. kami Tuhan. Ya setiap benih firman-Mu yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu tidak tercuri oleh iblis Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Kau juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau sedang menyampaikan pesan-Mu kepada setiap kami jemaat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terus bekerja dan berkaryalah Roh Kudus saat firman-Mu disampaikan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita senang bahwa Pak Andri boleh ada bersama-sama kita. Setelah beberapa lama sakit, juga Pak Supar boleh ada bersama kita. Kita berdoa semua ada di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, masih dalam seputar kebangkitan Tuhan. Mari kita akan membaca firman Allah, belajar, merenungkan mengenai salah satu kisah di seputar kebangkitan Tuhan. Pagi ini akan kita baca Yohanes 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Saya akan membaca buat saudara ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang, ya sekali lagi, bentar. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Puji Tuhan, agak panjang pembacaannya, tapi saya akan memberi judul renungan pada pagi hari ini, itulah berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita baca pada pagi hari ini, itu adalah satu kisah ketika Maria Magdalena dengan kesedihan yang sangat dalam pergi ke kubur Yesus, ya, dan dia melihat bahwa kubur itu sudah kosong. Dan kita membaca Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dia begitu sedih, menangis karena dia pikir bahwa mayat Yesus dicuri. Mungkin dia sudah kemakan kata-kata atau berita bohong dari orang-orang Farisi yang menyuap tentara-tentara bahwa katakan bahwa murid-murid mayat Yesus dicuri. Nah, saudara-saudaraku, selanjutnya secara singkat kita melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan dia sendiri yang bertanya, siapa yang kau cari? Dan kita melihat sesuatu yang kita anggap aneh, kok enggak mengenali gurunya yang paling tidak kurang lebih 3 tahun dia bergaul bersama-sama, dia tidak mengenalinya. Dia pikir dia penunggu taman. Sampai Yesus harus menekankan panggilannya Maria, baru dia menyadari cara memanggilnya, oh itu adalah guru. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada sesuatu yang menarik dari kisah ini. Bagaimana Maria tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan Yesus. Saya bersyukur bahwa saya dianugerahi satu memori yang cukup memadai, sehingga saya bisa segera mengenali suara, ya. Seringkali teman-teman saya agak gumun, ya. Kalau saya nelpon, mereka nelpon saya, langsung saya, oh yuk ini ya, kok tahu gitu. Karena saya dari suaranya, saya bisa kenal itu siapa yang telepon saya. Walaupun sudah lama dia tidak menelpon saya, saudara-saudaraku. Bahkan kadang sampai 3 tahun dia tidak pernah nelpon, lalu dia nelpon sesuatu yang surprise gitu. Tapi Maria padahal ada dekat, bukan lewat telepon, ada di belakangnya. Suara Tuhan tidak dikenali, bahkan dianggap penunggu taman. Nah, menarik untuk kita tahu mengapa Maria sampai tidak mengenali kehadiran Tuhan. Mari kita melihat, saudara-saudaraku. Dia menangis. Alkitab mengatakan di situ katakan dan menangis. Berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis dia menjenguk kubur itu. Jadi bayangkan ya, semua pasti pernah menangis ya. Seorang pria yang tegar sekalipun pasti pernah menangis ya. Dan dia sambil menangis dia melihat pergi ke kubur itu. Maka kita akan melihat penyebab Maria tidak mengenali Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan dia menangis. Jadi kita melihat yang membuat dia tidak mengenali itu karena air mata kesedihan yang menutupi matanya untuk melihat Tuhan. Yang pernah menangis sampai begitu bercucuran air mata, pernah kan rasanya air mata itu seperti tirai yang menutupi mata saya dan saudara. Kalau saudara pernah nangis kejer gitu ya. Saya pernah sering menangis. Terutama kalau saya sedang berdoa di hadapan Tuhan.
Kadang-kadang masih basah sekali air mata saya. Kadang kalau saya selesai itu melihat barang-barang kadang masih terlalu kabur. Ya, karena tirai air mata yang menutupi mata saya. Nah, saudara-saudaraku, penyebab Maria tidak dapat mengenali Yesus karena kesedihan yang menguasai dia, yang begitu menguasai sampai dia menangis, saudara-saudaraku. Sehingga dia tidak bisa mengenali Tuhan. Sesuatu yang perlu kita renungkan. Tidak ada kita di sini yang tidak pernah menderita, tidak pernah susah, itu tidak ada. Kita semua punya penderitaan tersendiri. Kita semua punya masalah tersendiri. Masalah saya berbeda dengan masalahnya Bu Eli, berbeda dengan masalahnya Pak Supar dan yang lain. Setiap kita punya masalah. Nah, seringkali masalah itu membuat kita terasa berat. Ya, kalau saudara pernah seperti saya ketika saya mengalami situasi yang berat, saya kadang pernah berpikir kalau boleh ini bumi terbelah lalu saya ditelan dan saya masuk di sana sehingga saya tidak mikir tentang masalah. Pendeta pun punya masalah Bapak Ibu. Tetapi satu hal seringkali ya, saking beratnya masalah yang menguasai kita, maka kita tidak mengenali kehadiran Tuhan ya di dalam hidup kita. Ada saat di mana satu waktu bahwa hidup saya itu seperti kiamat. Saya di kamar dan saya duduk di bawah bersandar di ranjang. Sambil saya berdoa dengan air mata mengalir karena Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa Engkau izinkan ini terjadi di dalam hidup saya? Saya sepertinya diizinkan Tuhan atau dibiarkan Tuhan menangis sakateke. Saya suka waktu kecil menangis, wes nangis sak katekmu. Jadi dibiarkan menangis. Kalau adik saya mamanya Justin itu kalau nangis itu dia berseri, ya. Nangis, kalau dia kesel diem. Tapi kalau sudah eling lagi, biasanya kalau dia tahu ditinggal pergi oleh ibu saya. Nangisnya ronde kedua, nangis. Tapi kalau sudah capek, diem. Tapi ingat lagi belum pulang ibu saya, nangis lagi. Tetapi saya pernah menangis begitu katek. Tuhan izinkan saya puas menangis sampai akhirnya saya harus berdiam diri dan saya harus merenung. Sampai saya merasa bahwa Tuhanmu lebih dekat dari hari-hari biasanya. Dia ada di sebelah saya merasakan seperti itu. Saudara-saudaraku, hal yang sama mungkin kita juga tidak menyadari kehadiran Tuhan yang menolong, yang menghiburkan, yang memberi kekuatan. Karena apa? Karena kita terlalu dikuasai oleh kesedihan. Hari ini apa yang membuat saudara sedih? Saudara sedih tentang keluargamu, saudara sedih tentang pekerjaan saudara. Kemarin saya melihat bagaimana rekan pendeta saya, sesaat ada gempa, saya merasakan di kamar itu ada gempa, air kamar mandi itu bergoyang. Gak lama kemudian berita di WA, di SCA Wates Blitar, itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Ada di gereja yang di Tambakrejo, Samben. Dalam sekejap, dalam hitungan detik, gereja yang begitu besar mengalami suatu hal yang tiba-tiba ya rusak, porak-poranda, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan sesuatu hal yang saya bisa bayangkan itu ya, rasanya tadinya enggak ada apa-apa, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat ngilu. Saya sendiri melihat rasanya ngilu. Ketika saya merasakan gempa itu, saya berpikir apa ya? Sampai saya minta Mbak Mira untuk lihat bagaimana tembok-temboknya. Karena saya melihat begitu besar kerusakan yang dialami saudara-saudara kita di wilayah 7, daerah Blitar dan Malang Selatan. Kalau saya Malang Kota, tetapi yang kena imbas itu Kabupaten Malang ya.
sesuatu hal yang begitu gimana ya, tadinya tidak apa-apa, lalu ada sesuatu yang seperti menghendak gitu ya, mengagetkan. Mungkin bukan gempa yang saudara alami, tetapi tiba-tiba ketika saudara berpikir, sudah saudara rancang sedemikian rupa kehidupan saudara, tiba-tiba porak-poranda dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit. Saudara menghadapi situasi yang mendadak dan itu terasa ngilu buat saudara. Lalu saudara merasa dunia ini begitu runtuh bagi saudara. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan kesusahan, masalah menguasai saudara. Sampai saudara menjadi panik, sampai saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan di dalam saudara. Rasakanlah, itulah enaknya kalau kita berdoa, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita boleh merasakan kehadirannya. Kalau kita berdoa buru-buru, maka kita tidak bisa merasakan kehadirannya. Dan itu kita perlukan pada saat dalam situasi panik, situasi yang putus asa. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang menentukan. Saudara-saudaraku, jangan biarkan masalahmu, kesedihanmu menutupi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah kemana-mana. Ada orang bertanya ketika masalah begitu berat, di mana Tuhan saat saya ada masalah? Sepertinya Tuhan menjauh ketika kita dalam masalah. Tetapi sesungguhnya ketika masalah datang, ketika pergumulan datang dalam hidup kita, Tuhan tidak kemana-mana. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tetap ada bersama kita. Hanya kita yang tidak pernah merasakan. Atau kita tidak menyadari kehadirannya. Sama seperti kadang kalau kita terlalu sibuk, ya, kita terlalu ada kegiatan sampai mungkin kehadiran seseorang dekat kita tidak nyadari. Sampai maaf saya tidak ngerti kalau Anda ada di sini. Nah, seperti itulah sikap kita kepada Tuhan. Saya mau membawakan berita firman Allah ini. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kuasanya luar biasa. Kalau minggu lalu kita mendengar tentang firman mengalami kuasa kebangkitannya. Tetapi pagi ini adalah jumpai dia. Kenali kehadirannya. Rasakan kehadirannya. Di tengah badai gelombang sekalipun. Dia akan memberi damai sejahtera. Jadi yang pertama penyebab Maria tidak mengenali kehadiran Tuhan karena dia membiarkan kesusahan menguasai dia. Dia membiarkan masalah menguasai pikirannya. Tapi biasanya orang-orang yang tidak banyak baca firman Allah, tidak banyak berdoa, dia akan segera panik karena dikuasai masalah. Dalam situasi seperti ini, persekutuan dengan Tuhan tiap hari itu akan sangat berbicara dalam situasi yang berat seperti yang dialami oleh orang-orang yang kesusahan seperti Maria. Yang berikutnya, Bapak Ibu, apa yang membuat dia tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan? Perhatikan firman Allah berkata, dia fokusnya ke kubur. Dia membelakangi Yesus yang hadir, menghibur untuk menjumpai dia. Jadi masalah atau alasan yang kedua kenapa Maria tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan karena dia melihat fokus yang salah. Itulah kubur. Dia membelakangi Tuhan. Saudara-saudaraku, seharusnya juga bahwa kita jangan berfokus kepada kubur, masalah yang berat. Makanya ada nyanyian bahwa Tuhanku luar biasa, masalahku biasa. Kalau kita lihat masalah, kita akan semakin berat. Ya. Mungkin Bapak Ibu, pendeta Retno gak ngerasa nih. Coba ngerasa nih kayak aku, pasti juga mengalami berat.
Sekali lagi, saya pendeta bukan berarti kebal oleh masalah. Bukan saya steril dari persoalan-persoalan. Saya sama seperti saudara. Tetapi satu hal, saya bersyukur kalau saya boleh melayani Tuhan, saya boleh mengenal Dia, maka ketika masalah datang, satu Roh Kudus bicara bahwa masalah boleh datang, tetapi saya pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Pendeta Retno apa enggak pernah khawatir? Saya sering khawatir tentang apa nanti akan terjadi. Ya, kalau ini terjadi bagaimana? Kalau nanti ini yang saya takutkan terjadi gimana? Tetapi Roh Kudus berbicara begini. Kalau engkau diizinkan mengalami masalah, itu berarti Tuhan melihat kamu kuat untuk menghadapinya. Kamu bisa untuk menghadapinya. Fokusnya bukan masalah, tapi berfokus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, jangan sampai kita tidak merasakan kehadiran Tuhan karena fokus kita cuma masalah. Kok aku lek gini kila aku isin didelok tonggo. Nanti kalau aku begini tidak punya biaya untuk menyekolahkan anak-anak saya, menyekolahkan anak-anak saya. Nanti kalau saya melakukan ini, kalau saya mengalami ini, nanti saya sangat berat. Kalau kita fokus kepada kuburan masalah-masalah kita ya akan terasa berat. Dan kita tidak menyadari kehadiran Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Tadi dinyanyikan oleh pemimpin pujian dan singat. Allah kita luar biasa. Ya, Allah kita yang tidak pernah menjadi pikun, tidak pernah menjadi berkurang, menjadi lelah, berkurang kuasanya. Tidak. Dia Allah yang dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Amin. Itu yang saya yakini. Ya, itu yang saya yakini dan itu yang memberi kekuatan kepada saya. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang kita melihat akhirnya Maria boleh menyadari Rabuni. Gitu. Tetapi Yesus berkata, jangan engkau memegang aku, gitu ya, dikatakan di sini. Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengapa Yesus atau Tuhan melarang Maria menyentuhnya. Mengapa Yesus melarang Maria untuk memegangnya. Saudara-saudaraku, ada beberapa tafsiran berkata tidak boleh memegang Yesus karena Yesus telah ada dalam tubuh kemuliaan. Sementara Maria masih manusia biasa. Tafsiran ini berkata bahwa kontak yang sesungguhnya dengan Yesus kalau kita sudah ada di surga. Tetapi perhatikan kalau Bapak Ibu membaca di dalam Yohanes 20 ayat 27. Yesus mengundang Thomas untuk mencucukkan jarinya pada tangannya yang berlubang. Itu kan berarti ada satu sentuhan. Ada peristiwa persentuhan antara Thomas dan Yesus. Yesus meminta untuk coba cucukkan tanganmu, jarimu kepada tanganku yang berlubang. Lalu kita melihat di dalam Lukas 24 ayat 39 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Ya, itu berarti sebenarnya tidak masalah. Murid-muridnya meraba. Tetapi saudara-saudaraku, kita memahami kalimat Yesus, jangan engkau memegang aku. Itu artinya begini, kalau kita lihat ada orang lama tidak ketemu, lalu kita ketemu dia rasanya kepingin, waduh berpelukan lama dipegangi, aduh kok tambah seger gitu-gitu ya. Nah, Yesus ingin berkata bahwa jangan terlalu buang-buang waktu untuk menyenangkan dirimu sendiri karena ketemu aku secara pribadi. Aku masih di dunia, sebentar lagi aku mau pergi ke Bapa. Jadi kalimat ini banyak pengertian ditafsirkan bahwa jangan terlalu membuang waktu untuk meraba atau memegang saking senengnya gitu. Segera beritakanlah berita kebangkitanku kepada Yesus. Saya lebih menyukai tafsiran yang ini bahwa Yesus
tidak boleh melarang Maria memegang dia, itu bukan berarti bahwa dia tidak bersentuhan setelah dia bangkit. Karena dikatakan di dalam beberapa ayat, Thomas diminta untuk mencocokkan. Dan Tuhan rabalah. Jadi itu bukan itu yang dimaksud. Tetapi kata jangan memegang aku itu artinya jangan membuang waktu untuk kesenanganmu diri sendiri karena kamu ketemu aku. Tapi beritakanlah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, yang pengertian kedua, mengapa Yesus melarang Maria untuk memegang dia adalah berhentilah memegang aku secara egois untuk kesenanganmu, tetapi pergilah, beritakanlah kepada murid yang lain. Supaya mereka tahu bahwa aku sudah bangkit. Ini sesuatu yang serius untuk kita pahami Bapak Ibu. Sebab yang dikehendaki Tuhan setelah kebangkitannya adalah pergi dan beritakan. Pergi dan beritakan. Dan saudara-saudaraku, hanya mereka yang telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi yang punya kerinduan untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Mereka yang berjumpa secara pribadi bukan katanya, bukan karena Kristen dari lahir, bukan karena keluarganya Kristen, tetapi yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Perjumpaan seperti apa? Yesus kan ada di surga, tidak lagi secara fisik di dunia. Tetapi yang dimaksud berjumpa secara pribadi, saudara mengalami kasih setianya. Saudara mengalami pengampunannya. Saudara mengalami pertolongannya. Saudara tidak merasa bahwa itu kebetulan. Tapi saudara mengalami bahwa ini pertolongan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi, dia akan sangat semangat untuk memberitakan, untuk bersaksi kepada jiwa-jiwa terhilang. Jadi kalau saudara bersaksi lalu ada orang, ngapain kamu repot-repot, ngapain kamu cari perkara. Saya melihat atau sesuai firman Allah, bahwa orang itu pasti belum pernah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak akan berdiam diri. Dia akan memberitakan kasih setia Tuhan. Itu menjadi ukuran kita pada pagi hari ini. Bagaimana hati kita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Atau saudara, emangnya gua pikirin. Atau saudara, kok cari perkara hari gini? Saudara-saudaraku, buat Tuhan yang terutama itu adalah kerinduan untuk bersaksi. Soal nanti caranya Tuhan akan tolong kita. Paling tidak ada hati, bawalah saya Tuhan kepada satu jiwa. Untuk boleh saya menangkan bagi Tuhan. Oh Tuhan tolong saya menang satu jiwa. Itu yang menjadi doa saya. Doa saya supaya saya boleh membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Yesus berkata, jangan menikmati berkat kebangkitan untuk dirimu sendiri. Itu maksudnya. Jangan memegang aku itu maksudnya. Jangan terlalu buang waktu untuk menikmati untuk dirimu sendiri secara egois. Beritakanlah kabar kebangkitan itu. Selamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Saya selalu berkata bahwa berapapun jiwa-jiwa, walaupun mungkin banyak biaya secara finansial, kalau satu jiwa boleh bertobat itu tidak masalah. Karena satu jiwa bertobat, seluruh dunia atau seluruh malaikat di sorga bersuka cita. Saudara-saudaraku, dalam berita Maria itu adalah inti kekristenan. Inti kekristenan itu adalah berjumpa dengan Tuhan. Inti kekristenan adalah bukan aku diberkati. Dulu aku miskin, sekarang aku diberkati. Puji Tuhan. Saya juga dulu orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan ubahkan menjadi
hambanya dan itu kehormatan. Tetapi inti kekristenan adalah berjumpa dengan Tuhan. Sebuah pertanyaan pagi ini adalah, apakah saudara sudah berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita? Berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup saya, itu saya alami. Kalau Tuhan tidak selamatkan saya, maka hidup saya akan menjadi sia-sia. Saya merasa hidup ini tidak berarti. Mungkin saya tidak lama, masa muda saya mungkin segera Tuhan izinkan atau Tuhan panggil saya. Karena saya hidup dengan dosa dan cara-cara dosa. Pada pagi ini adalah kekristenan intinya adalah berjumpa dengan Tuhan. Sebuah perenungan apakah kita telah berjumpa dengan Tuhan. Karena pada hakikatnya seorang Kristen adalah orang yang dapat mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat kuasanya. Bukan hanya belajar, bukan hanya menganalisa. Saya harus jujur, pada awal saya masuk sekolah Alkitab, sebenarnya saya mau belajar tentang Kristus. Belajar tentang Tuhan yang penuh dengan segala misteri. Tapi di tengah perjalanan, saya didorong oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan pernah puas sebelum berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya rindu. Waktu itu kan ada yang penginjil, ada yang gembala. Saya ingin menjadi gembala. Karena saya telah berjumpa dengan Tuhan. Saya mau ingin beritakan kepada banyak orang bahwa Yesus peduli dengan setiap pribadi. Yesus peduli dengan setiap keluarga. Sehancur apapun, buat Tuhan mampu untuk dipulihkan kembali. Kalau penasihat-penasihat perkawinan keluarga berkata, angkat tangan, ini sudah pernikahan tidak bisa diselamatkan. Nyanyian katakan, pecahlah piring, hilang sudah harapan. Tetapi bagi Tuhan, sehancur apapun hidup saudara, seremuk apapun keluarga saudara, kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan akan ubahkan dan pulihkan keluarga saudara. Amin, saudara-saudaraku. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, jangan puas berdiskusi tentang Yesus. Kalau saudara menikmati ya tidak apa-apa. Tapi jangan cuma belajar tentang Yesus. Bukan katanya, ya, tetapi menjumpai dia secara pribadi di dalam hidup saudara. Pada pagi hari ini, sekali lagi, masih dalam suasana kebangkitan Tuhan. Satu pertanyaan adalah, apakah saudara telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi? Karena kekristenan intinya adalah orang yang berkata, aku telah melihat Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, saudara akan boleh merasakan kehadirannya. Ketika kita bertobat, kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara rendahkan diri dan saudara taat kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Haleluya. 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 Syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu setiap kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Menjumpai kekuasaan-Mu, mengecap kasih setiamu di dalam hidup kami. Sehingga kami akan terus memberitakan kebenaran ini. Tidak puas hanya menjadi penonton, tidak puas hanya menikmati berkat-berkat. Tetapi kami boleh membawa jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Di luar sana banyak jiwa yang perlu ditolong. Kadang kami tidak menyadarinya. Kami merasa sudah puas karena kami dapat pertolongan dan kuasa Tuhan. Tapi berilah hati kami Tuhan. Berilah hati untuk mengasihi mereka. Bukan kami nikmati sendiri. Haleluya.
Kita nyanyi, Kau telah buktikan. Hanya Engkau tempat jawaban. Saat kami ada dalam jalan buntu, saat kami terasa berat, kami melihat kasih-Mu, kami lihat pertolongan-Mu. Itulah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu. Amin. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hari ini apakah saudara mengalami kesedihan, mengalami kesusahan yang terlalu berat, dan sampai saudara hampir putus asa? Tetapi jangan lihat masalahmu, lihatlah Tuhanmu yang besar. Buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Jangan pandang masalahmu, angkatlah kepalamu dan lihat Tuhan. Dia satu harapan kita. menjadi Dia tidak akan meninggalkan kita. hanya Bawalah masalahmu kepada-Nya. berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan melihat setiap keluarga, Tuhan melihat setiap pribadi. Ada banyak hal yang membebani, ada kesusahan yang tidak pernah kita inginkan tetapi datang mengagetkan kita, membuat kita hampir putus asa. Tetapi pagi ini di dalam nama Yesus, rasakan, kenali kehadirannya. Jangan melihat masalahmu, tapi lihatlah Tuhanmu yang besar, yang tidak pernah berubah kuasanya. Terima kasih. Bapak Yusuf akan berdoa buat kita semua. Haleluya. Kami Terima kasih. bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah Haleluya. kami. Engkau ada dalam pujian penyembahan kami. Haleluya. Engkau ada dalam doa kami. Haleluya. Tapi pagi ini berita Haleluya. baik. Haleluya. Pagi ini sudah Engkau sampaikan kepada Haleluya. kami umat. Haleluya. Bahwa Engkau juga hadir di tengah masalah kami. Amin. Engkau hadir di tengah pergumulan kami. Ya, Tuhan. Engkau hadir di tengah sakit kami. Haleluya. Engkau hadir di tengah kekecewaan kami.
Biarlah kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah-tengah keputusasaan kami, Haleluya. Engkau hadir di sana. Haleluya. Tetapi sebagian kami tidak menyadari bahwa Engkau ada, Engkau menyertai ketika kami dalam kegelapan, ketika kami dalam ketakutan dan kekhawatiran. Seringkali kami tidak menyadari bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami, bahwa Engkau menggandeng kami. Amin. Seringkali kami melupakan Engkau karena kami fokus kepada masalah yang kami hadapi. Tetapi pagi ini firman Tuhan telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu kepada kami umat-Mu, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah yang mendengarkan siaran ini. Biarlah Roh Kudus menguatkan, meneguhkan setiap kami, bahwa Engkau hadir di tengah masalah kami. Kami percaya Tuhan, pagi ini Roh Kudus akan mengubah setiap pola pemikiran kami, bahwa Engkau tidak hanya hadir di tengah pujian penyembahan kami. Engkau hadir ketika kami mengalami keterpurukan. Engkau hadir ketika kami mengalami sakit yang luar biasa. Engkau hadir ketika kami putus asa. Kami percaya firman Tuhan pagi ini meneguhkan kami. Dan ketika Engkau hadir memberi pertolongan kepada kami, penghiburan dan sukacita, biarlah kami boleh pergi memberitakan kabar baik ini kepada orang lain Tuhan. Bahwa Engkau dahsyat dan luar biasa. Engkau heran, Engkau ada, Engkau luar biasa. Karena pertolongan Tuhan itu, kehadiran Tuhan itu akan membakar kami untuk melayani Engkau, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Terlebih jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya kami diteguhkan dan dikuatkan. Engkau hadir di setiap masalah hidup kami. Engkau ada dan meneguhkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami, Immanuel. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan berkat yang luar biasa ini. Biarlah Roh Tuhan terus menguatkan, meneguhkan kehidupan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat dan Allah Tuhan, untuk terus meneguhkan setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih di dalam nama Yesus, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.